Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozin Yazid dengan NPM 18351067. Seperti yang telah Bapak berikan tugas pada Google Classroom, yang mana tugas itu adalah tugas besar. Bapak menginstruksikan untuk membuat sebuah tutorial atau simulasi dari lab. Di sini saya memilih yaitu tentang mensimulasikan kriptografi dan steganografi. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang kriptografi dan steganografi. Ini adalah PPT yang di-share oleh Bang Irfan. Nah, Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani. Dia itu berasal dari dua kata, yaitu kriptos dan graphen. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphen memiliki arti menulis. Berarti bisa kita artikan bahwa kriptografi ini sebuah pesan rahasia atau tulisan rahasia. Nah, pengertian lainnya itu sebuah ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau sebuah plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut menjadi sebuah ciphertext atau naskah yang sulit dibaca. Seperti ini contohnya. Jadi di sini ada ABCD, itu sebuah plain text, yang mana di sini ABCD dienkripsi menjadi ciphertext. Lalu kita deskripsikan kembali dia menjadi sebuah plain text, yang mana menjadi sebuah teks asal mulanya ABCD atau seperti ini. Nah, ada huruf abjad dari A sampai Z, yang mana di sini ada data asal yaitu rumah. Nah, jadi pas dia dienkripsi menjadi sebuah ciphertext, di sini data acaknya XASGN di sini kalau abjad normal itu dari A, namun pada PPT di sini huruf abjad diawali dengan G. Itu berarti R, X, U, A, M jadi S, A menjadi G, dan H menjadi N. Seperti itu maksudnya. Nah, di sini software yang digunakan yaitu sebuah cryptools. Baiklah, langsung saja saya praktekkan. Di sini saya sudah membuat folder yang berisikan file-file yang akan saya uji. Nah, ini ada tugas besar. Isinya yaitu seperti ini. Cepat Pak Presiden, semua sedang menunggu. Nah, kita akan mengubah plain text ini atau teks biasa ini menjadi sebuah ciphertext, lalu kita ubah kembali menjadi sebuah plain text biasa menggunakan tool menggunakan cryptools. Kebetulan saya sudah mendownloadnya di sini, crypto. Nah, pertama kita buka file, kita open. Nah, ini dia tadi di sini, ini dia plain textnya, tugas besar, open. Nah, ini adalah plain textnya atau teks asli. Lalu kita enkripsikan. Di sini dia ada dua mode, ada yang klasik, ada yang modern, dan di sini banyak cara-cara metode-metodenya. Di sini saya menggunakan Caesar. Oke, nah di sini kita bisa menentukan huruf abjad awalan. Kalau normalnya itu kan A, B, C, D. Nah, di sini saya bisa menentukan dari awalan mana. Saya coba dari R. Lalu kita tekan encrypt. Nah, jadi seperti ini. T, F, G, R, K, dan ya ini dah sebuah ciphertextnya. Lalu ini kita save as. Kita simpan di sini, kita save. Lalu kita akan coba untuk mendeskripsinya menjadi sebuah plain text atau teks aslinya. Kita buka file, kita open,
Kita pilih file tadi yang sudah dienkripsi menjadi sebuah ciphertext, kita open. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih analis. Tadi kita menggunakan yang klasik, ciphertext only. Kita menggunakan metode yang Caesar. Nah, oke. Ada deskripsi. Nah, ini dia, pas ya. Ini adalah ciphertextnya dan ini adalah plain text aslinya. Seperti itu untuk yang step kriptografi. Baiklah, kita lanjut untuk yang steganografi. Pengertian steganografi adalah ilmu, teknik, atau seni menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message atau tulisan rahasia, cover writing, sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos, tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi itu tulisan, sehingga secara lengkap bermakna tulisan yang disembunyikan. Tujuan dari steganografi adalah merahasia atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam prakteknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital dan yang isinya tidak akan menarik perhatian dan penyerang potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Jadi kayak gambar itu terlihat tidak berbahaya seperti gambar pada umumnya, namun dalam gambar itu terdapat sebuah pesan rahasia, bisa pada gambar, lagu, dan format lainnya. Nah, bentuk format steganografi ada teks, gambar, video, dan suara. Ini steganografi sejarah. Di sini ada sebuah teks. Nah, ini teksnya masih ada Kahlara apabila memori ingin nestapa itu kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamamu usiaku rentang. Nah, di sini ada sebuah teks rahasia, yaitu teks rahasianya malam ini kita kabur. Nah, baiklah, saya akan coba mempraktekkan yaitu steganografi. Tadi saya sudah mengumpulkan beberapa bahan. Ada dari sebuah musik dan gambar. Nah, di sini untuk yang gambar saya akan menggunakan metode CMD. Pertama, kita buka CMD. Nah, setelah kita buka CMD, kita masuk ke D karena letak bahannya ini ada di D. Nah, setelah D, kita masuk lagi ke dalam folder ini, folder tempat kita menyimpan bahan. Kita copy sini, kita pastekan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam folder. Nah, terus langkah berikutnya, plain text kita atau teks rahasia kita ini kita jadikan dalam bentuk RAR. Kita ekstrak dalam bentuk RAR. Kita itu jadikan dalam bentuk RAR. Baru kita coba. Sini kita buat copy slice B spasi ss. Sebelumnya kita cek dulu ini ekstensinya PNG. Mana tuh ini? ss.png plus tugas besar .rar. Nah, kita spasi, kita bikin di sini gambar .png. Nah, gambar ini adalah hasil dari copy antara si gambar asli dan sebuah gambar asli dan sebuah teks rahasia. Kita enter.
Oke, di sini sudah jadi one copy file sukses. Kita cek ini gambarnya kalau kita buka dia tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dari gambar. Coba kita cek dari ukuran. Di sini 1,42 MB. Kalau di sini 1,42. Mana deh? Nah, kita cek. Nah, di sini ada sedikit perubahan pada byte-nya. 195 sementara di sini 0077. Nah, bagaimana kita melihat sebuah gambar itu memiliki sebuah teks rahasia? Kita akan membuka gambar dari hasil pengkopian antara gambar asli dan teks rahasia menggunakan 7-zip file manager. Kita open. Nah, ini kita bisa lihat bahwa gambar itu memiliki sebuah teks rahasia. Kita klik. Nah, sama isinya seperti teks yang sudah kita buat bahannya tadi. Kita close. Nah, lalu saya akan mencoba memasukkan sebuah teks rahasia ke dalam musik. Di sini saya sudah download sebuah tools, yaitu sebuah deep sound. Nah, ini tools untuk menggabungkan antara antara musik maksud saya, dan sebuah teks rahasia. Nah, pertama kita buka deep sound, kita open carrier file, kita cari file musik kita tadi, semester 7 cyber security tugas besar. Nah, ini dia, kita open. Nah, lalu add secret file, tambahkan sebuah secret files. Ini di dalam tugas besar, ini dia secret files kita. Open. Yang ini secret filenya dalam bentuk txt aja. Setelah itu kita pilih encode secret file. Sini. Nah, nanti file tersebut akan disimpan di C user aser di dokumen. Kita akan masukkan password. Taruhlah kita masukkan passwordnya 123. Nah, baru kita klik encode secret file. Successful create. Nah, kalau pada musik yang di sini kita bisa cek ukurannya 4,95 MB. Nah, tadi dia ada di C aser dokumen ya. Nah, ini dia. Kalau setelah tambahkan secret file di sini kita lihat ukuran filenya berubah jauh ya, menjadi 55 MB. Bagaimana kita bisa melihatnya bahwa musik ini telah ditambahin sebuah file tersembunyi, secret file. Nah, kita tutup dulu. Kita buka lagi deep sound. Sound. Kita open di C user aser dokumen. Nah, ini dia. Kita open. Nah, di sini dia akan meminta password yang telah kita inputkan tadi. 1, 2, 3. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah secret file dalam musik tersebut. Lalu bagaimana cara membukanya? Kita pilih extract secret file.
satu file di code to user asser document. Oke, dengan nama tugas besar. Kita cek ya. Oh ini dah, tugas besar. Yap, ini dia teksnya sama dengan dari bahan kita tadi. Saya bersyukur itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.